Asal-muasal penduduk Merem, Papua. Alkisah pada masa silam di Papua, hiduplah seorang laki-laki bernama Woiram dan istrinya, Bunadebu. Mereka penghuni kampung Merem. Woiram tak tinggal serumah dengan istrinya. Hal itu dilakukannya karena tujuan Woiram menikahi Bunadebu hanyalah untuk menjaga harga dirinya sebagai seorang lelaki. Woiram sama sekali tak ingin memiliki anak dari perkawinannya. Rumah tangga yang dilalui Woiram dan Bunadebu yang semula harmonis, lama-lama terasa hambar. Sebagai seorang wanita normal, tentu saja Bunadebu ingin memiliki anak. Hari demi hari berlalu, keinginan Bunadebu tak ditanggapi sedikit pun oleh Woiram. Ia tak tergugah sama sekali untuk memenuhi keinginan istrinya. Kejenuhan melakukan kegiatan sehari-hari membuat Woiram merasa lelah. Ia ingin sekali mencari suasana baru. Tak disangka, keinginan memiliki seorang anak mulai terbesit di hati Woiram. Keinginan itu makin lama makin kuat. Namun demikian, Woiram malu untuk mengutarakannya pada Bunadebu. Setiap malam, ia hanya berdoa agar dewa berkenan mengabulkan keinginannya. Sehari-hari, Woiram mencari nafkah dengan berburu dan berkebun. Pada suatu pagi ketika tengah membuat tali busurnya untuk memanah, jari telunjuk Woiram teriris pisau. Woiram segera memasukkan jari telunjuknya yang berdarah ke dalam air tempayan di kamarnya. Darah yang mengucur cukup deras membuat air tempayan itu akhirnya berubah warna menjadi merah. Setelah mengobati lukanya, Woiram menutup tempayan itu dan bergegas meninggalkan rumah untuk menjemput Bunadebu. Mereka akan berkebun hari itu. Banyak sekali pekerjaan yang harus mereka lakukan di kebun. Hari sudah gelap ketika Woiram tiba di rumahnya lagi. Karena lelah seharian bekerja, Woiram pun langsung tertidur pulas. Tengah malam, Woiram terbangun karena mendengar suara anak kecil yang tengah menangis. Ketika terbangun, Woiram mengira dirinya bermimpi. Woiram pun memutuskan untuk melanjutkan tidurnya. Baru beberapa saat ia tertidur, Woiram tersentak bangun karena suara tangisan anak kecil yang terdengar makin keras. Woiram duduk di atas dipannya. Ia mulai mencari asal suara yang terdengar begitu dekat. Dengan perlahan, Woiram berjalan menghampiri tempayan yang terletak di sudut kamarnya. Dugaannya tepat. Ketika Woiram membuka tutupnya, tampaklah seorang anak kecil yang tengah duduk menangis di dalamnya. Woiram segera mengangkat anak itu dan memindahkannya ke dipannya. Anak kecil itu pun tertidur setelah Woiram mengusap-usap punggungnya. Sambil memandang anak itu, Woiram bersyukur kepada dewa yang telah berkenan memberinya seorang anak. Ia yakin dewa telah merubah air yang bercampur cucuran darahnya menjadi seorang anak untuknya. Woiram tak bisa tidur lagi sampai fajar menyingsing. Ia bingung bagaimana memberitahukan keberadaan anak itu kepada Bunadebu. Ia takut Bunadebu tak percaya kalau dewa yang memberikan anak itu. Ia juga takut jika Bunadebu merasa ditipu karena ternyata ia memiliki anak dari wanita lain. Berbagai pikiran mengganggunya.
Tapi pada akhirnya Wairam memutuskan untuk membawa anak itu ke tengah hutan. William berniat membangun sebuah rumah kecil sebagai tempat tinggal anak itu. Demikianlah akhirnya anak kecil itu tinggal di rumah yang dibangun Wairam di tengah hutan. Setiap hari Wairam menjenguk anak itu dan memberinya makan. Hari terus berganti, minggu, bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun. Tak terasa anak kecil itu tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Wairam memberinya nama Waiwalimang. Sama seperti ayahnya, sehari-hari Waiwalimang berburu dan berkebun. Pada suatu hari nasibnya sedang sial. Pemuda itu tak mendapat seekor binatang pun setelah berburu sampai siang. Karena lelah, Waiwalimang beristirahat di bawah sebuah pohon. Tak sengaja matanya menangkap seekor burung yang tengah bertengger di pohon di dekat tempatnya duduk. Waiwalimang segera memanah burung itu. Lagi-lagi ia tak beruntung, panahnya salah sasaran. Waiwalimang mengikuti arah panahnya yang terakhir melesat, dan ternyata anak panah itu menancap di batang pohon pisang di sebuah kebun. Pemuda itu berjalan memasuki kebun dan mengambil anak panahnya. Ketika ia selesai mencabut anak panahnya, Waiwalimang mendengar sebuah suara menegurnya. "Hei, pemuda tampan, siapa namamu?" ujar seorang perempuan dari balik pohon pisang. Waiwalimang tertegun memandang perempuan yang berdiri di hadapannya. Ia heran, ternyata ada manusia lain selain laki-laki. Memang sejak kecil Waiwalimang hanya mengenal sosok ayahnya. Walau masih merasa heran, Waiwalimang menjawab, "Namaku Waiwalimang," ujarnya singkat. Perempuan itu masih ingin mengetahui lebih jelas lagi. Ia merasa tidak pernah melihat Waiwalimang di kampungnya selama ini. "Siapa orang tuamu?" tanya perempuan itu lagi. "Ayahku Wairam," jawab Waiwalimang singkat. Perempuan itu ternyata adalah Bunda Debu, yang kemudian terkejut mendengar jawaban Waiwalimang. Ia tak menyangka kalau suaminya ternyata memiliki seorang anak yang telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah yang sekarang berdiri tepat di hadapannya. Setelah mencoba menahan rasa amarahnya, Bunda Debu berkata kepada Waiwalimang, "Mari kuantarkan kau kepada ayahmu," ajaknya seramah mungkin. Waiwalimang yang tak dikunjungi ayahnya beberapa hari ini langsung setuju. "Jadi kau tahu di mana ayahku berada?" tanyanya antusias. Bunda Debu pun mengangguk sambil tersenyum. Sebelum menuju ke rumah Wairam, Bunda Debu mengajak Waiwalimang mampir ke Sungai Wasi untuk menangkap udang yang akan diberikan kepada Wairam. Karena asik menangkap udang, Bunda Debu tak melihat ketika Waiwalimang berjalan memasuki gua yang terletak di pinggir sungai itu. Setelah menunggu lama, Waiwalimang tak muncul-muncul juga. Bunda Debu mengira Waiwalimang telah pergi meninggalkannya. Akhirnya Bunda Debu memutuskan untuk pulang. Kepala adat tempat tinggal Bunda Debu dan Wairam memiliki dua orang putri bernama Mesi dan Mesam. Tak lama setelah Bunda Debu meninggalkan Sungai Wasi, Mesi dan Mesam mendatangi sungai itu untuk mencari udang buat ayah mereka. Ketika tengah mencari udang, Mesi dan Mesam dikejutkan oleh kedatangan Waiwalimang yang kebetulan baru keluar dari gua. Waiwalimang dengan kedua putri kepala adat itu rupanya meninggalkan kesan yang mendalam. Ia jatuh cinta pada Mesi. Agar punya alasan untuk bertemu Mesi,
Boy Walimang senantiasa mencari udang di Sungai Wasi dan membawanya ke rumah kepala adat. Kepala adat sendiri menangkap maksud Boy Walimang. Setelah beberapa kali mengantar udang, akhirnya kepala adat menanyakan maksud pemuda itu sesungguhnya. "Saya ingin melamar Messi menjadi istri saya, Bapak," kata Boy Walimang dengan kepala tertunduk malu. Melihat kesungguhan Boy Walimang, kepala adat setuju untuk menikahkan putrinya dengan Boy Walimang. Pesta meriah dilangsungkan. Selain merayakan pernikahan Messi dan Boy Walimang, kepala adat juga menyerahkan jabatannya kepada Boy Walimang pada pesta itu. Seluruh penduduk Merem diundang, tak terkecuali Boiram dan Bonadebu. Boiram sungguh kaget begitu melihat sang pengantin laki-laki adalah anaknya. Bonadebu yang telah menceritakan perihal Boy Walimang kepada penduduk membuat mereka membenci Boiram. Mereka menganggap Boiram telah mengasingkan anaknya sendiri ke tengah hutan. Orang-orang itu sungguh tak tahu apa alasan sesungguhnya dan bagaimana ia memelihara Boy Walimang dengan baik. Boiram sangat kecewa mengapa kepala adat tak menanyakan perihal orang tua menantunya itu dan mengundangnya. Apalagi kini para penduduk setuju untuk menerimanya sebagai kepala adat yang baru. Boiram merasa dirinya tak dihargai sama sekali. Dengan rasa kecewa yang mendalam, Boiram berdoa kepada dewa agar memberinya keadilan. Tiba-tiba, hujan turun dengan deras. Semua makanan yang terhidang dalam pesta itu berubah menjadi batu. Hujan tak jua berhenti, mengakibatkan banjir besar yang menenggelamkan kampung Merem. Seluruh penduduk hanyut terbawa derasnya air. Hanya Boy Walimang, Messi, dan Boiram yang selamat dari bencana banjir itu. Mereka selamat karena memanjat pohon pinang. Setelah banjir surut, Boiram mengajak Messi dan Boy Walimang ke Sungai Wasi. Ia menasihati mereka agar senantiasa memohon kepada dewa agar diberi banyak keturunan. Setelah itu, Boiram menginjakkan kakinya ke atas sebuah batu besar dan tiba-tiba menghilang dari sana. Messi dan Boy Walimang mendengar kata-kata Boiram. Dewa pun mendengarkan doa yang senantiasa mereka panjatkan. Keturunan mereka sangat banyak dan berkembang biak menjadi penduduk Merem di Papua saat ini. Itulah kisah cerita rakyat asal muasal suku Merem.